Oke, sudah kelihatan rekamannya Kakak? Sudah, Kak. Oh, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali kita pada hari ini warahmatullahi melakukan wabarakatuh. pembelajaran tatap maya kita dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 Kabupaten Mandailing Natal, di mana pada hari ini tidak terasa adalah pembelajaran tatap maya kita yang terakhir, yang ke-19. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita melakukan doa untuk mengambil berkah. Dan untuk kali ini, saya persilakan kepada Kak Nasrun untuk memimpin doa kita pada hari ini. Kepada Kak Nasrun, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali gimit kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasrun. Mudah-mudahan dengan doa ini, pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita implementasikan di tempat kita masing-masing. Oke, baik kakak-kakak, izinkan saya untuk mempresentasikan pembelajaran kita hari ini. Sudah kelihatan kakak presentasi saya? Sudah kelihatan presentasi saya kakak? Udah Kak, udah. Sudah Kak. Oke, baik kakak. Pada hari ini pembelajaran kita tentang refleksi bukti karya dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini kita laksanakan selama 1 jam pelajaran. Baik kakak, 6 hari yang lewat kita sudah merancang bukti karya. Bukti karya selama kita mengikuti program diseminasi PKG PJOK ini, dan beberapa di antara kakak-kakak sudah menyelesaikan bukti karyanya. Tinggal 3 hari ke depan kita itu akan mengupload bukti karya kita. Apabila sudah divalidasi oleh fasilitator, 3 hari ke depan kita akan menguploadnya ke PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah itu kita akan mengcopy linknya dan kita kembali mempastekannya ke LMS. Nah, untuk menghemat waktu kakak, kita lanjut saja pembelajaran kita. Nanti akan secara rinci saya sampaikan langkah-langkah merancang bukti karya, kemudian menguploadnya ke LMS, kemudian fasilitator memvalidasi. Setelah dia itu bukti karyanya itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita ikuti di diseminasi PKG PJOK, baru diupload ke PMM, kemudian baru linknya itu kita pastikan lagi kembali ke LMS. Itu tugas BK 3, berbagi bukti karya di LMS. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas kita pada hari ini yang pertama, menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, semua berpartisipasi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan bukti karya yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengupload ataupun mengunggah bukti karya yang sudah dibuat
ke platform Merdeka Mengajar atau PMM setelah divalidasi oleh fasilitator. Agenda kita sesi ini, yang pertama kita itu akan mengulang kembali pengantar bukti karya, kemudian yang kedua refleksi bukti karya, kemudian cara mengupload bukti karya ke PMM, kemudian yang keempat penutup. Yang pertama kita akan kembali mengulang pengantar bukti karya. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Kita melaksanakan program diseminasi PKG PJOK itu mulai dari bulan September, kakak-kakak ya. Jadi di bulan September itu kita melakukan pembukaan dan materi orientasi itu minggu pertama. Kemudian kita melakukan pembelajaran asinkron dan tatap maya itu minggu pertama sampai minggu kelima. Kemudian di minggu ke-6 kita melaksanakan tatap muka. Kemarin kita melaksanakan tatap muka itu di SMP Negeri 1 Pajabungan selama 1 minggu. Kemudian masuk minggu ke-7 sampai minggu 10 kita melaksanakan pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu 11 kita melaksanakan penyusunan ataupun merancang bukti karya. Kemudian ini adalah minggu yang terakhir kakak ya, minggu ke-12 kita itu akan melaksanakan penutupan. Jadi kita melaksanakan program kegiatan diseminasi PKG PJOK ini selama 3 bulan ya, atau 12 minggu kakak-kakak ya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Di sini yang perlu kita ingat kakak ya, yang pertama kita itu membuat bukti karya. Bukti karyanya itu berhubungan dengan materi yang kita pelajari selama program ini. Kemudian bukti karya ini merupakan prasyarat kelulusan. Kemudian produknya harus orisinal, bukan plagiasi karya orang lain. Kemudian setelah dibuat, fasilitator akan melakukan validasi terhadap bukti karya yang kakak-kakak buat. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Kemudian, video menampilkan wajah identitas peserta didik, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali kelas dan wali peserta didik terkait. Nah, ini mungkin kakak-kakak sudah buat ya. Kemudian untuk bukti karya yang selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi itu kriteria dan ketentuan dalam pembuatan bukti karya kakak. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Di sini kakak, di sini ada ini ya, BK1 unggah draft bukti karya. Jadi di sini kakak-kakak merancang ataupun membuat sebuah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari di kegiatan diseminasi PKG PJOK mulai dari awal sampai akhir ya. Ini draft bukti karya yang kita lakukan. Kemudian masuk kita ke BK2. Di sini ada refleksi bukti karya yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian ada BK3 berbagi bukti karya. Jadi setelah divalidasi fasilitator, kemudian kita upload ke PMM bukti karya kita.
Setelah kita upload, kita salin linknya, kemudian kita pastikan ke BK3. Nah, ini tugas kakak-kakak ya. BK3 cuma mengkopikan link yang ada di PMM, bukti karya kita yang ada di PMM, kita kopikan ke bukti karya. Kemudian ada BK4, umpan balik penyelenggara. Umpan balik penyelenggara ini adalah kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak alami saat mengikuti program ini, baik dia tatap maya maupun tatap muka. Jadi ini yang harus kakak-kakak selesaikan, mulai dari BK1, BK2, BK3, BK4. Kita lanjut kakak. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya. Yang pertama, setelah kakak-kakak merancang ataupun membuat draft bukti karya, maka kakak-kakak menguploadnya ke LMS, maka saya akan memeriksanya. Kemudian setelah fasilitator periksa, kemudian apabila bukti karyanya itu sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari dalam kegiatan PKG PJOK ini, maka akan saya validasi. Di sini akan terlihat status sudah sesuai. Nah, itu kakak ya. Kemudian setelah status sudah sesuai, maka akan saya nilai. Setelah itu kakak-kakak baru bisa menguploadnya ke PMM. Setelah diupload ke PMM, kemudian link bukti karya yang ada di PMM itu, yang kakak upload itu, akan dikopikan ke BK3 ya. Itu nanti ada ya, BK3. Baru di situ BK3 itu namanya berbagi bukti karya. Baru di situ kita itu bisa saling mengomentari bukti karya kakak-kakak yang lain. Kemudian peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, jadi di sini kakak yang lembar pernyataan peserta PKG PJOK itu ditandatangani oleh peserta, kemudian kepala sekolah. Itu juga kita upload ke LMS. Kemudian dalam membuat bukti karya ada 3 pilihan ya. Kita bisa memilih yang pertama praktek baik, yang kedua praktek pembelajaran, kemudian RPP atau modul ajar. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Nah, ini mungkin sudah kakak praktekkan ya. Ada juga yang belum mengupload ya. Nah, ini unggah draft bukti karyanya. Kalau praktek baik, kita pilih praktek baik. Kalau video pembelajaran, kita pilih video pembelajaran. Kalau RPP atau modul ajar, kita pilih RPP atau modul ajar. Kemudian di sini ada unggah berkas. Di sini adalah tempat pengunggahan unggah lembar persetujuan. Iya, lembar persetujuan yang ditandatangani oleh kepala sekolah tadi. Setelah kita isi, kita upload bukti karya kita ya. Di sini ada unggah bukti karya ya. Di sini ada unggah bukti karya. Kemudian di sini kita unggah lagi lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian baru kita kumpulkan. Ini kakak ya. Kemudian untuk praktek pembelajaran ya. Ini yang pertama kita pilih praktek pembelajaran, bentuk karyanya apa dia ya, video atau file ya. Kita buat judulnya, contohnya pembelajaran matematika atau pembelajaran olahraga ya, deskripsinya. Baru kita unggah di sini bukti karya kita. Di sini ada pilihan bentuk karya video, kemudian tautkan tautan video YouTube ya. Sebelum kita
Kalau dia itu berbentuk video, kita tautkan linknya di sini, ya, di sini. Kemudian, nah ini, setelah kita tautkan linknya tadi, maka selanjutnya kita akan mengupload lembar persetujuan bukti karya yang ditandatangani oleh kepala sekolah, lalu yang terakhir kumpulkan. Unggah draft bukti karya kategori RPP atau modul ajar. Nah ini, kita pilih di sini kakak. Yang pertama RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua bukti karya. Kita upload bukti karya kita di sini. Apakah dia berbentuk video atau file ya. Kalau bentuk video kita tautkan linknya ya di sini ya. Kemudian judulnya apa. Kemudian deskripsinya, tujuannya. Kemudian tidak terkait jenjang, jenjangnya ya. Kemudian kelasnya, kemudian asesmennya, kemudian mode pembelajarannya, kemudian metode mengajarnya, ya. Untuk kelasnya di sini ada pilihan misalkan kelas 7, 8, 9 atau 9 ya. Kemudian baru kita upload lagi lembar persetujuan bukti karya, ya. Itu tadi Kak Hasna bertanya ya, rupanya lembar persetujuan itu apapun bukti karya kita, baik dia praktek pembelajaran, baik dia video pembelajaran, baik dia RPP atau modul ajar, rupanya lembar persetujuan bukti karya yang ditandatangani oleh kepala sekolah tetap kita buat. Nah itu. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Jadi setelah kakak-kakak mengupload bukti karyanya masing-masing ke LMS, maka saya itu akan memvalidasi apakah bukti karya kakak-kakak itu sesuai dengan materi yang kita pelajari selama ini dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK. Kemudian setelah itu saya akan memberikan nilai dan saya akan validasi. Kemudian di situ nanti akan muncul ini Kak ya. Ini contohnya. Baru satu yang saya validasi ya. Ini. Oke, kelihatan Kakak? Kelihatan Kakak? Kedengaran suara saya Kakak? Kedengaran Kak, kedengaran. Kedengaran Kak. Presentasinya masih kelihatan? Tidak Pak. Belum nampak lagi. Ya, Hilang. Ya. Saya ulang kembali. Saya akan mempresentasikan bukti karya kakak-kakak yang sudah mengirimkan bukti karya. Sudah kelihatan presentasi saya Kakak? Belum Tidak kelihatan Kak. Oh, sudah. Sudah Kak. Jadi kakak-kakak yang sudah mengupload bukti karyanya di LMS saya ini akan muncul seperti ini Kakak ya. Ada Kak Andi, itu yang pertama mengirimkan bukti karya, itu tanggal 6 Desember jam 9.31. Kemudian baru Kak kemarin ya, tanggal 8, Kak Fitri Anita ya. Kak Fitri Anita. Kemudian baru Kak Hasna, baru Kak Kanada, baru Kak Harmain ya. Di sini lengkap jam pengirimannya. Kemudian contohnya di sini kita buka dulu Kak Andi ya. Di sini Kak Andi
Yang dikirim bukti karya yang dikirimkan ke Andi itu akan kelihatan di sini bentuk kategorinya RPP atau modul ajar. Judulnya permainan bola voli, deskripsinya bola voli permainan seru yang menantang. Bola voli adalah olahraga beregu yang melibatkan 2 tim dengan masing-masing 6 pemain di lapangan. Tujuan utama permainan ini adalah untuk membuat bola melewati net dan menyentuh tanah di lapangan lawan. Permainan ini membutuhkan kombinasi keterampilan, strategi, dan kerjasama tim yang baik. Jadi ini deskripsi dari Kak Andi. Kemudian kita buka bukti karyanya. Masih kelihatan Kakak? Masih di Kak, sini- masih. Ya, di sini ada proses download ya. Kita buka. Nah, di sini sudah kelihatan modul ajar Kak Andi. Loadingnya lama Kakak. Nah, ya, ini dia sudah muncul modul ajar Kak Andi, Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Dinggabayu. Nah, ini nama guru Kak Andi Lubis ya. Maka inilah yang akan saya validasi, saya lihat apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang kita pelajari. Dia itu backward design. Di dalam tujuan pembelajarannya itu terdapat ABCD-nya, audience, behavior, kemudian condition, kemudian degree ya. Kemudian di assessment juga harus ada assessment otentik sesuai yang sudah kita pelajari. Jadi itu Kakak ya. Kemudian kita juga harus melihat lembar persetujuan yang dibuat Kak Andi. Saya buka. Ini download juga ya. Ya, oh iya, udah selesai. Kita buka lembar persetujuan yang sudah dibuat Kak Andi. Sekali membukanya ini kan, karena sudah 2 akun yang dibuka. Nah ini, udah muncul Kakak ya. Di sini ada lembaga dan penapian produksi produk bukti karya. Di sini ada Kak Andi, SMA Negeri 1 Dinggabayu, tahun pendidikan PKLPJOK 2024 ya. Nah, jadi begitu cara untuk mengupload, kemudian saya memvalidasi, kemudian ini yang terakhir Kakak ya, saya fasilitator akan memberikan penilaian. Nah ini rubrik penilaiannya ada di sini, rubrik validasinya ada di sini, ada nama peserta Kak Andi, formnya permainan bola voli. Di sini status validasi belum lulus ya, karena belum dinilai. Nah, jadi di sini saya akan memvalidasinya Kakak ya. Di sini yang pertama, penilaian aspek ini berlaku untuk karya peserta dalam bentuk PDF ataupun video. Dalam lembar pernyataan, dalam lembar persetujuan terdapat aspek terkait plagiasi dan persetujuan dari kepala sekolah. Nah ini
Misalkan di sini saya pilih sudah sesuai, ya. Nah, kemudian masuk poin kedua, isi karya dokumen video PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa implementasi materi pelatihan PJOK. Misalkan saya pilih sudah sesuai. Kemudian isi karya video PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, tidak memuat unsur suku, agama, ras. Saya pilih misalkan sudah sesuai. Sampai ini total nilai maksimalnya itu 100 Kak ya. Nah, jadi ini setelah itu, setelah saya semua memvalidasinya ya, banyak juga unsur ataupun yang saya validasi ya, beberapa pertanyaan ya. Kemudian akan muncul di sini nilainya maksimalnya 100. Setelah muncul nilainya Kakak, kemudian saya akan memberikan umpan balik kepada Kakak. Akan muncul di LMS Kakak kalau saya memberikan umpan balik, kemudian saya submit ya. Nah, setelah itu baru muncul seperti ini. Setelah saya submit, akan muncul seperti punya Kakak Fitri Arita ya. Sudah centang hijau dia ya. Sudah centang hijau ya. Nah, ini nilainya juga muncul ya. Nilainya juga muncul di sini ya. Nah, ini. Nah, saya sudah memberikan umpan balik kepada Kak Fitri Anita. Jadi itu seputar validasi dari mulai dari merancang bukti karya, kemudian Kakak upload ke LMS, kemudian saya validasi dan saya memberikan nilai. Kita lanjut Kakak ya. Ini tadi putusan utama dari validasi, fasilitator memvalidasi memberikan umpan balik. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi Kakak. Nah, ini kalau misalnya masih ada kesalahan di bukti karya kakak-kakak semua, saya akan menyampaikan ya. Seperti kemarin Kak Harmain ya. Kak Harmain belum membuat asesmen otentiknya, lalu saya sampaikan supaya dibuat, Kak Harmain buat. Kemudian nah ini lembar persetujuan misalnya masih salah ya, akan saya sampaikan. Nah, itu. Nah, ini setelah lulus validasi, di sini akan muncul menunggu terbit ya. Seperti Kak Fitri Anita tadi, Kak Fitri Anita sudah terbit validasinya ya, sudah selesai. Nah, apa yang kita lakukan setelah bukti karya kita itu sudah divalidasi, maka kita akan melaksanakan tugas kita berikutnya mulai besok sampai 3 hari ke depan. Kita akan melaksanakan tugas yang pertama, kita upload ke PMM ya. Kemudian kita kopikan linknya, kita berbagi di BK3, berbagi bukti karya. Nah, di sini juga sudah muncul tadi kakak-kakak ya, sudah ada di antara kakak-kakak yang sudah mengupload, tetapi belum saya nilai, sudah dikopikan linknya di apa, di BK3, berbagi bukti karya. Itu seharusnya kita lewati dulu proses ini, baru kita itu menguploadnya ke BK3 kakak ya. Di sini kita lihat ya, di sini sudah ada yang masuk ke BK3, bukti karya 3. Nah, ini Kak Anwar ya, Kak Anwar sudah mengkopikan link apanya di sini, link bukti karyanya, tetapi di BK1 Kakak Anwar belum muncul tadi. Nah, itu kesalahannya Kak Anwar ya. Seharusnya muncul dulu bukti karyanya di BK1. Nah, ini.
Nah ini, mana tadi? Nah ini, seharusnya Kakak Anwar muncul dulu di BK1, baru setelah divalidasi, baru dimunculkan linknya di BK3. Ini kan di sini Kak Anwar belum ada ini. Ada Kak Andi Lubis, ada Kak Asnanita, ada Kak Kanada, ada Kak Harmain, ada Kak Nasrun. Di sini belum ada Kak Anwar ya. Ada Kak Fitri Anita ya. Jadi seharusnya kita upload dulu bukti karya kita di sini, baru fasilitator validasi. Setelah divalidasi baru diupload ke PMM ya. Kemudian baru linknya itu kita kopikan ke BK3 seperti tadi. Nah, ini Kak. Ini tugas kita di bukti karya ini ada 4 ya. Nah, ini Kakak. Ada BK1 unggah draft bukti karya, ada BK2 refleksi bukti karya yang kita lakukan pada saat ini ya. Ada BK3 berbagi bukti karya, kemudian ada BK4 umpan balik penyelenggara. Jadi di BK3 ini ada 2 ya. Yang pertama mengupload ke PMM, kemudian itu tugas kita yang berikutnya 3 hari ke depan Kakak ya. Kemudian baru linknya itu kita bagikan ke BK3 ini. Nah, kemudian kita lihat dulu di BK3 sudah ada juga Kak Kanada tadi. Nah, ini Kak Kanada Ridwan ya. Di sini cara mengkopikannya Kak Kanada ini masih kurang ini. Kita lihat punya Kak Anwar, di sini ada link Kemendikbudnya ya, sedangkan Kak Kanada belum ada. Cuma lembar salinan bukti karya. Ya, kita lihat. Kalau misalnya kita buka punya Kak Kanada, kita buka. Nah, ini langsung terdownload dia. Jadi yang muncul mungkin lembar persetujuan saja. Nah, ini cuma lembar persetujuan, sedangkan bukti karyanya itu tidak kelihatan. Ya, kita coba kita buka punya Kak Anwar. Ya, kita apa dulu linknya, link Kemendikbudnya. Berarti ini sudah di upload ke PMM ya. Nah ini. Ya, di sini sudah kelihatan bukti karya Kakak Anwar di PMM ya. Nah ini kita lihat karyanya. Jadi dalam mengcopy link PMM-nya itu jangan ketinggalan Kak ya. Kak Kanada harus diulang itu karena belum ada di situ link PMM-nya ya. Nah ini kan kelihatan. Kak Anwar juga ya di BK1 itu harus di-upload ini bukti karyanya nih ya. Nah ini. Nah, Pak Rosian Anwar SMA Negeri 1 Sinunukan ya. Oke, mungkin itu saja Kakak ya. Kita lanjut saja. Jadi Kak Kanada link Kemendikbudnya besok harus ada di sini Kakak ya, di BK3 ini. Kemudian ke Anwar bukti karyanya itu harus ada di BK1 ya. Oke, jadi mungkin itu saja. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Kemudian refleksi bukti karya. Masing-masing peserta mempresentasikan bukti karya yang sudah dibuat dan peserta lain memberikan tanggapan. Oke, baik Kakak-kakak. Mungkin saya tutup dulu share screen saya. Kita itu akan melakukan presentasi bukti karya masing-masing Kakak ya. Kemudian peserta yang lain memberikan tanggapan terhadap bukti karya Kakak-kakak yang presentasikan. Oke, baik Kakak. Siapa dulu yang mau mempresentasikan bukti karyanya? Siapa Kakak yang mau mempresentasikan bukti karyanya?
Mungkin Kak Andi yang duluan mengirimkan. Kak Andi ada? Oh, enggak ada ya. Yang kedua kemarin siap. Kak Fitri Anita. Bisa dipresentasikan bukti karyanya Kakak 5 sampai 10 Bisa menit. Pak, insya Allah Pak. Boleh Pak, boleh. Saya persilakan Kak. Kalian dijelaskan Kak ya. Iya Pak. Oke, sudah kelihatan Kakak. Iya Pak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin disampaikan di sini dalam pelaksanaan kegiatan pertandingan olahraga bola raksasa yang diselenggarakan oleh Ketua OSIS tadi yang akan kita laksanakan setelah ujian semester, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik, kemudian tidak ada kendala dalam hal apapun. Kemudian pertandingan ini akan kita laksanakan di setiap semesternya antar kelas. Jadi jangan kita nanti di sini yang hadir, kalian sampaikan nanti ke dalam kelas ataupun ke kelas masing-masing bagaimana apa kegiatan yang akan kita lakukan setelah ujian semester selesai. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembentukan panitia. Apakah siap? Oke. Dia nanti yang memilih siapa wakilnya. Tapi harus ada ya, sesuai dengan prosedur. Oke, kita lanjut. Pimpin. Oke Kak, bisa dipercepat ke pertandingannya Kakak? Oke, bisa Kak. Ini persiapan pertandingan ya. Ini adalah persiapan pertandingan, pembukaan acara pertandingan. Kalau yang yang ini adalah technical meeting. Kemudian ini cabut lot waktu technical meeting. Ini adalah pembukaan pertandingan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambangan. Kemudian pertandingannya ya. Nah, ini dia pertandingannya, bola raksasanya. Oke, ini pertandingan sudah selesai ya. Ini pertandingannya sudah selesai. Nah, ini adalah penutupannya sekalian penyerahan hadiah sebagai pemenang. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, oke, mungkin itu saja yang saya tampilkan. Setelah saya stop sharingnya, saya akan jelaskan bagaimana nanti prosedur dari awal sampai akhir. Oke. Ya, terima kasih Kak. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Fitrianita ya, sudah menampilkan di karyanya ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang ingin disampaikan gitu sebelum, atau saya duluan yang menjelaskan. Waktu di persiapan pertandingan itu adalah pertandingan seluruhnya. Kemudian begitu di technical meetingnya itu cuman bola raksasa pada putri, karena kalau technical meeting itu kan harus sesuai dengan harus sesuai dengan cabang olahraganya yang di technical meeting kan. Contoh, kalau umpamanya futsal itu nanti ada technical meeting futsal di kelas sebelah, tenis meja pun begitu. Jadi pas yang saya
buat itu adalah technical meeting untuk bola raksasa. Jadi kemudian kalau masalah di dalam technical meeting itu ada cabut lot. Karena yang di technical meeting di bola raksasa khusus perempuan ataupun khusus anak siswa yang perempuan saja. Jadi pas di pelaksanaannya pun begitu. Waktu di pelaksanaannya seluruhnya ikut, tapi yang saya munculkan di situ adalah permainan bola voli ataupun permainan raksasanya. Sama dengan di penutupan pun begitu juga. Kalau penutupan yang saya tampilkan cuman juara ataupun pemenang di bola raksasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ataupun saran dari teman-teman di PKG PJOK. Terima kasih Pak Fasil. Ya, ada lagi kakak yang mau menanggapi, yang memberikan masukan terhadap bukti karya Kak Fitri yang sudah Kakak Fitri tampilkan? Ada kakak? Ada yang mau menyampaikan saran, masukan, ataupun tanggapan terhadap bukti karya Kak Fitri? Nanti di BK3 berbagi bukti karya, di situ juga kita boleh menanggapi bukti karya yang dihadirkan oleh kakak-kakak yang lain, kawan-kawan kita kakak ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Kakak Fitri Anita yang sudah menghadirkan, yang sudah mempresentasikan bukti karyanya. Kemudian siapa lagi yang mau menampilkan bukti karyanya kakak? Kalau dari urutan penguploadan bukti karya, ini yang selanjutnya itu Kak Asnanita ya. Kak Asnanita. Nah, ini saya tampilkan kembali urutannya ya. Ini. Yang pertama Kak Andi, yang kedua Kak Fitri, kemudian yang ketiga mengupload ke LMS itu adalah Kak Asnanita. Kak Asnanita bisa ditampilkan bukti karyanya? Ya ada Kak Asna? Mungkin terlempar tadi ya. Nah, ya, terlempar tadi. Oke, baik, kita lanjut. Kak Kanada Ridwan, bisa ditampilkan kakak bukti karyanya? Dicoba. Oh iya, saya tarik dulu share screen saya kakak ya. Saya persilakan kepada kakak untuk menampilkan bukti karyanya. Sekitar 5-10 menit aja kakak ya, biar berbagi waktunya. Oke, sudah muncul kakak. Silakan dibuka filenya kakak. Itu dari Windows-nya yang di bawah. Disimpan di mana dia? Yang kuning kak, yang kuning.
Bawahnya Kak, di bawah. Ya, kita buka dari Windows Explorer-nya. Bawah Kak, di bawah, disimpan di mana dia? Di bawah Kak. Yang kuning kita buka di D atau di C ya. Dari bawah Kak, tab yang di bawah. Itu, ya dari situ. Ya, ya. Apa udah nampak Pak Basil apa screen-nya? Udah hilang Kak. Kembali Udah. diklik dulu dia itu tadi Kak. Diklik tadi yang Windows-nya Kak. Tadi sudah kelihatan, tapi udah hilang lagi. Itu Ini sudah Kak, sudah. Ya. Lihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tegak menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita Katolik jiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar, jadikan Pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda satu Nusantara. Lepaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Oke, boleh dipercepat Kak. Biar terbagi waktunya untuk yang lain. Kita sebagai tunas jadikan menghalangi kita, karena tak ada itu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Jadikan Pramuka pemerintah bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan satu masa depan, satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Prajurit karena pastilah bisa menjadi pemersatu.
Oke, kita berikan aplaus kepada Kak Kanada. Ya, Kak Kanada, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan guru PJOK beserta diseminasi PKG PJOK 2024, khususnya kepada Pak Fasilitator. Sebenarnya apa yang tadi kami tampilkan sebenarnya masih dalam tahap uji coba atau coba-coba. Yang jelas kemampuan teknologi di khususnya di yang berhubungan dengan pembelajaran itu memang saya dapatkan dari pembelajaran otodidak. Itu pun masih sebenarnya saya bingung apakah video PowerPoint dalam bentuk PowerPoint yang saya tampilkan itu termasuk bagian dari apa yang kita pelajari di kegiatan diseminasi PKG PJOK. Tetapi yang jadi dasar pemikiran, ya, yang namanya guru olahraga waktu kita kuliah, pramuka adalah salah satu mata kuliah yang tentunya kita ikuti. Kemudian ini sebenarnya latar belakangnya terinspirasi karena beberapa minggu yang lewat kebetulan di sekolah SMK Negeri 3 Penyambungan kita baru melaksanakan kegiatan tersebut. Dan itulah yang menjadi dasar pemikiran. Sebenarnya memang yang rencana saya buat video pembelajaran, cuman kendalanya sekarang waktu pelaksanaan ujian semester, sehingga artis-artis atau pemain-pemain dari apa yang mau dibuat tersebut sibuk dengan urusan pribadinya yang tentunya berhubungan dengan tugas utamanya. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan, tentunya tidak terlepas dari kelemahan atau sifat dasar manusia. Mohon kepada rekan-rekan guru PJOK yang tampil pada malam hari ini untuk memberikan masukan atau kritikan yang positif. Sekian, terima kasih. Ya, ada lagi kakak-kakak yang memberikan masukan, tanggapan untuk bukti karya kakak Kanada? Ada lagi kakak? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak kakak yang sudah menghadirkan bukti karyanya. Kita lanjut saja, ya. Saya tampilkan lagi screen-nya yang sudah mengirimkan bukti karya, ya. Nah, ini ada Kak Andi Lubis tadi, Kak Asna, kemudian Kak Kanada sudah, Kak Fitri tadi sudah, ya, Kak Harmein, Kak Nasrun. Ada lagi kakak yang mau menampilkan bukti karyanya? Kak Harmein, Kak Nasrun, Kak Andi, Kak Hasnanita. Ada lagi kakak yang mau menampilkan, yang mau mempresentasikan bukti karyanya? Ada lagi kakak yang mau mempresentasikan bukti karyanya? Saya tunggu 5 detik kakak, ya. Kalau masih ada, kita tampilkan. Ada Kak Andi tadi, Kak Andi tidak masuk, ya. Ada Kak Hasna, ada Kak Harmein, ada Kak Nasrun, ya. Ada yang mau menampilkan bukti karyanya kakak?
Ada lagi kakak yang mau menampilkan bukti karyanya, yang mempresentasikan bukti karyanya? Oke, waktunya sudah habis. Ya, saya tunggu tadi 5 detik, tapi belum ada ya. Kita lanjut saja presentasi kita. Oke, tadi kakak kita sudah sampai di sini ya. Masing-masing peserta mempresentasikan bukti karyanya, bukti karya yang sudah dibuat, dan peserta lain memberikan tanggapan. Kita lanjut tugas selanjutnya. Nah ini, setelah kita mengupload bukti karya ke LMS, kemudian fasilitator memvalidasi, kemudian apa tugas kita selanjutnya? Tugas kita selanjutnya adalah, nah ini, setelah kita mengupload bukti karya ke PMM, ya, tugas kita selanjutnya adalah membagikan bukti karya. Jadi tadi di bukti karya ini ada 4 tugas kita kakak ya. Yang pertama itu tadi, biar saya buka kembali, ada 4 tugas kita. Ada BK1. BK1 itu merancang ataupun mengunggah bukti karya. Ini kak, di bukti karya ini ada 4 tugas kita. Yang pertama BK1. BK1 itu adalah mengunggah draft bukti karya. Kita rancang bukti karya kita, baru kita upload ke LMS. Kemudian yang kedua, setelah bukti karya itu kita upload ke LMS, maka fasilitator akan memvalidasinya, memeriksanya apakah bukti karya kakak-kakak itu sudah sesuai atau belum sesuai. Kalau tidak sesuai maka dia akan dilakukan perbaikan ya. Kemudian BK2 itu kita melakukan refleksi seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini ya, yang kita lakukan saat ini ya. Kemudian ada BK3. BK3 itu adalah tugas kita mengupload bukti karya kita itu ke PMM. Setelah kita menguploadnya ke PMM, baru kita kopikan linknya, baru kita pastikan di tugas BK3 ke LMS, di LMS ya, berbagi bukti karya. Jadi di bukti karya ini kakak-kakak akan saling mengomentari bukti karyanya ya, mengomentari bukti karya kakak-kakak yang lain ya. Kemudian BK4, umpan balik penyelenggara. Jadi di sini kakak-kakak akan memberikan umpan balik terhadap penyelenggaraan program kita ini. Jadi ini tugas kita di bukti karya kakak. Kembali kita ke presentasi kita ya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya? Yang pertama, buka menu bukti karya pada PMM. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian 5, cari tombol bagikan karya. 6, untuk kebutuhan PPK PJOK, gunakan opsi salin link. Jadi salin link ya, kita salin linknya, kita copy linknya, baru kita pastikan ke LMS. Itu adalah tugas BK3, berbagi bukti karya. Kemudian di LMS akan terlihat kayak gini kakak ya. Seperti yang tadi ya, sudah ada kakak Anwar sama Kak Kanada tadi yang sudah masuk ke BK3 ini. Maka di BK3 itu nanti akan kelihatan link bukti karya PMM kakak-kakak yang sudah kakak-kakak upload ke PMM ya. Nah ini coba kita lihat. Nah ini Kak Anwar tadi mungkin belum hadir tadi ya. Nah ini BK3 berbagi bukti karya. Ini tugas kita selama 3 hari kakak ya, mulai besok Rabu, Kamis, Jumat ya. Sabtu kita sudah penutupan kalau tidak ada
perubahan. Di sini Kakak Anwar sudah membagikan link PMM-nya ya, link bukti karya PMM-nya. Tetapi Kakak Anwar tadi belum muncul di sini, ya, belum muncul di BK1-nya. Ini Kakak Anwar. Nah, seharusnya Kakak Anwar muncul dulu di BK1 ya, upload dulu bukti karyanya, ya. Setelah Kakak upload, fasilitator akan memvalidasinya. Setelah divalidasi, maka fasilitator akan memberitahu bahwa bukti karya Kakak itu sudah divalidasi, kemudian sudah bisa diupload ke PMM. Itu langkahnya Kakak ya. Di sini belum ada Kakak, nama Kakak. Belum Kakak upload bukti karya Kakak ini di BK1 ya. Di sini ada Kak Andi, Kak Asna, Kak Kanada, Kak Harmain, kemudian ada Kak Fitri Anita yang sudah divalidasi. Yang berwarna biru belum divalidasi Kakak ya. Oke. Nah itu Kak Anwar ya, Kakak tolong diperbaiki ya. Kemudian kita lihat dulu Kak Kanada tadi. Kak Kanada tadi sudah masuk ke BK3, tetapi link PMM-nya itu link bukti karya yang ada di PMM belum muncul tadi, ya. Ini juga harus diperbaiki Kakak. Waktu kita ada 3 hari ya. Mana tadi? Nah ini Kakak, kita buka BK3, BK1, BK2, BK3, BK4. Nah ini, Kak Kanana belum ada link seperti link Kak Anwar ini. http guru Kemendikbud.go.id ya. Bukti karya PDF _ 872.411 ya. Belum ada Kakak ya. Jadi kalau kita buka nanti cuma lembar pernyataan peserta PKG PJOK aja yang muncul. Tapi kalau ke Anwar sudah ada link PMM-nya, link bukti karya di PMM, kemudian sudah ada lembar pernyataan PKG PJOK ya. Nah ini kurangnya Kak Kanada. Kemudian Kak Anwar tadi belum masuk di BK1. Itu pula kurangnya tadi ya. Kak Anwar, Kak Kanada mohon diperbaiki kekurangannya Kakak ya. Waktu kita ada 3 hari ini. Kedengaran tadi suara saya Kakak? Kedengaran Pak Basil. Nah iya. Kak Kanada, Kak Anwar, mohon diperbaiki ya. Tugas yang di BK3 itu kan. Siap. Waktu kita ada 3 hari untuk memperbaikinya, mulai dari besok, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kemudian Kak Anwar sudah betul di BK3, tetapi di BK1 belum diupload bukti karyanya Kakak ya. Itu Kak Anwar. Oke baik Kakak, kita lanjut ya. Nah ini tadi tugas kita selanjutnya, berbagi bukti karya. Diupload dulu ke PMM, baru kita kopikan linknya yang di PMM bukti karya kita, kemudian baru kita pastikan link bukti karya kita itu ke LMS ya. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Ikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi kita itu saling mengomentari bukti karya kawan-kawan kita ya di LMS. Nah itu Kakak. Oke penutup. Nah mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Kakak? Ada lagi yang mau ditanyakan Kakak? Seputar bukti karya ini? Ada lagi Bapak, yang mau ditanyakan Kakak? Pak begini, saya mau bertanya, tapi bukan mengenai tentang bukti karya,
tentang refleksi akhir dan penilaian kinerja. R1 refleksi perkembangan refleksi kompetensi akhir. akhir PKG PJOK yang dibuka pada ya. tanggal 2 kemarin, Kak. Kan udah udah dikerjakan, tapi belum ada checklistnya di layar apa kita di LMS-nya. Oke. Ada lagi, Kak? Nah, saya jawab dulu pertanyaan Kak Fitri ya. Saya coba. Refleksi akhir dan penilaian kinerja. Kelihatan presentasi saya, Kakak? Belum, Kak. Udah. Nah, jadi Udah. yang Kakak tanyakan ini refleksi akhir penilaian kinerja. Iya. Ada R1, ada R2 ya. Kita coba refleksi, kita buka refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Oke. Nah, ini yang muncul, Kak. Di sini disuruhnya dibuka di kuesioner ya. Kita buka kuesionernya. Ya, di sini, Kak, laporan fasilitator sesi tatap maya mulainya tanggal 12 Desember. Kemudian batas akhirnya tanggal 23 Desember. Mungkin karena belum saya kerjakan, Kakak, makanya belum muncul di Kakak nilainya. Ya. Oh, gitu. Karena batas pengerjaannya di sini tanggal 12 sampai tanggal 23. Sekarang masih tanggal 10. Mungkin kakak-kakak yang bisa mengerjakannya sekarang, tapi kalau saya belum bisa mengerjakannya, Kakak, karena belum dibuka materinya ini. Oh, gitu ya, Pak. Kakak, ya? Nah, Oh, ya. makanya belum di checklist di apanya itu. Di kan Ya, mungkin Kakak. makanya ya. belum di checklist, Pak. Oke, Pak. Ya, di sini kan kalau yang pertama laporan sesi tatap muka sudah saya kerjakan, makanya selesai di sini. Setelah selesai kita kemarin tatap muka, saya isikan laporannya, kemudian saya isi umpan baliknya, makanya sudah selesai di sini. Kemudian yang kedua, tadi yang Kakak tanyakan itu masalah penilaian kinerja ya? Iya, Pak. Enggak, Pak. Penilaian kinerjanya. Nah, ya. Kita buka penilaian kinerja fasilitator. Jadi kakak-kakak memberikan penilaian terhadap fasilitator, ya, masing-masing. Kita buka di sini disuruhnya membuka penilaian kinerja. Saya buka penilaian kinerja di sini, Kakak. Ini. Masih kelihatan presentasi saya, Kakak, kan? Masih, Kak. Nah, ya, saya buka penilaian kinerja. Oke. Jadi di sini progres yang ditampilkan mungkin belum diperbarui kondisinya terkini. Mungkin belum. Ini, Kak. Nah, ya. Instrumen penilaian kinerja fasilitator itu baru dibuka tanggal 12 sampai tanggal 23. Kemudian kalau untuk apa? Kalau untuk peserta mungkin belum diperbaiki, Kak, ya. Belum bisa dibuka, Kak. Untuk penilaian kinerja ini. Ya, jadi terus dibuka, Kak, ya. Mungkin baru tanggal 12 bisa dibuka apanya. Sekarang belum bisa, Kak. Belum, Pak. Penilaian kinerja ini dibuka. Belum.
Oh, belum. Ya, jadi mungkin tanggal 12 Kak ya. Jadi tanggal 12 kita kerjakan penilaian kinerja fasilitator dan apa tadi? Perkembangan akhir peserta PKG PJOK ya. Nah, itu Kakak. Ada lagi Kakak yang mau ditanyakan? Oh, mungkin ada satu lagi, Kak Fasil. Cuman Ya, silakan Kak. ini juga lain materinya. Ya. Nah, beberapa hari yang lewat kan bincang-bincang dengan Kak Armen Nasution sama rekan yang lain, masalah yang pernah Ya. saya tanyakan di grup WA itu Ya. masalah dana pulsa kita, beberapa rekan sudah menerima transferan. Nah, jadi pas jumpa dengan kawan yang lain, bagaimana Kak Kanada? Apakah sudah? Nyatanya belum ada sampai sekarang. Nah, makanya saya coba chat Kak Fasil Ya. kemarin. Nah, itu mungkin yang apakah ada kendali nomor rekening atau yang lain-lain, mungkin Kak Fasil ada penjelasan. Sekian, terima kasih. Oke Kak. Nah, jadi untuk dana pulsa itu Kak ya, kami sebagai fasilitator cuma ditugaskan untuk memberikan informasi kepada peserta untuk mengisi Google Form yang dikirimkan oleh BPGP Kakak ya. Seperti yang Kakak isi kemarin ya. Yang pertama kan kita itu membuatnya di grup WA ya, di WA grup ya. Kemudian Google spreadsheet yang dikirimkan BPGP itu dihacker oleh orang lain sehingga itu batal. Baru dikirimkan lagi Google Form-nya, Google formulirnya, dan kakak-kakak sendiri yang langsung mengisinya pada waktu itu ya. Kemudian kalau kami sebagai fasilitator cuma memberikan informasi untuk mengisi Google Form yang dikirimkan oleh BPGP, kemudian untuk yang mentransfer uangnya itu ke rekening Bapak masing-masing, kami sebagai fasilitator tidak tahu apakah sudah ditransfer atau tidak. Yang jelas rekening kakak-kakak itu sudah sampai ke pihak BPGP yang bertugas untuk mengirimkan uang pulsa tersebut ke kakak-kakak secara langsung melalui rekening masing-masing. Ya, sampai saat ini kami fasilitator belum tahu apakah uang pulsa itu sudah dikirimkan ke rekening kakak-kakak atau tidak. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah di antara kakak-kakak sekalian sudah ada yang masuk rekening uang pulsanya? Seperti yang disampaikan Kak Kanada tadi. Sudah Kak. Sudah, Kak Armin sudah ya? 2975. Iya, saya belum tahu Kak ya, baru ini saya tahu bahwa uang pulsa itu sudah masuk. Ya, karena tidak ada laporan dari pihak BPGP ke kami fasilitator. Kemudian selain Kak Harmain, ada juga Kakak yang sudah. Saya Kak. Iya, Kak Nasrun sudah juga. Udah Kak. Nah, iya. Semalam jumpa sama Kak Usain di pasar malam, katanya juga dia sudah Kak. Nah, iya. Jadi Kak Kanada belum ya? Atau ada lagi kakak-kakak yang lain yang belum? Kemal. Saya sudah. Kemal juga sudah ya? Oh, sudah, jadi kakak saya sampaikan dulu di grup Fasil ya, Kak Kanada. Saya sampaikan dulu nanti. Siap. Ya, saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan akan segera ditransfer
ya. Tapi saya itu cuma menyampaikan kakak ya, kalau untuk keputusannya itu langsung dari BBGP ya. Nanti saya akan sampaikan bahwa Kak Kanada belum mendapatkan uang pulsa tersebut. Oke, terima kasih kakak ya. Mungkin itu sudah bisa kita kita selesaikan masalah pertanyaan daripada Kak Kanada ya. Saya terus terang kakak ya. Baru malam ini saya tahu bahwa uang pulsa itu sudah masuk ke rekening kakak-kakak. Ya, saya nggak tahu, nggak ada pemberitahuan dari pihak BBGP kepada fasilitator. Oke, Kak Harmain, silakan kakak. Terima kasih Pak Fasil. Ada sedikit yang mau ditanyakan. Ini kan udah tanggal 10 ya. Jadi bentar lagi kan Desember kan udah mau selesai. Sementara untuk penyelesaian kinerja di PMM kan bulan 12 kan terakhir ya Kak. Terus yang mau saya tanyakan, sertifikatnya kira-kira itu keluar nggak di bulan 12 ini ya Kak? Terima kasih. Iya, kalau di jadwal Kak ya, di jadwal kita sertifikat itu akan dikeluarkan tanggal 20 ya. Tapi karena ada perubahan, mungkin akan bertambah lagi seminggu lagi Kak ya. Jadi tanggal 27 dia. Nah, tapi nanti akan saya tanyakan langsung di grup fasilitator kakak ya. Jadi kira-kira Kak, kalau tanggal 27 itu kira-kira masih bisa nggak di-upload ke PMM Kak? Terima kasih. Oh, kalau masalah PMM-nya kurang tahu saya Kak ya. Kalau masalah uploadannya, tetapi di jadwal kita kemarin ya, itu akan dikeluarkan sertifikatnya itu tanggal 20 kakak. Tetapi di sini sudah ada perubahan jadwal karena perpanjangan itu ya. Seharusnya kita penutupan selesainya itu tanggal 14, kemudian diperpanjang pengerjaan LMS itu sampai tanggal 23 ya. Mudah-mudahan di tanggal 20 sertifikatnya sudah selesai. Nah, di sini kakak ya, perkiraan bagi rapot ya atau sertifikat. Kalau nggak kelihatan kakak ya. Nah itu. Mudah-mudahan cepat selesai dan nanti di grup fasilitator akan ditanyakan masalah sertifikatnya itu kapan keluar. Mudah-mudahan secepatnya supaya kita bisa menguploadnya ke ke PMM dan kita pergunakan di kinerja. Ya, ada lagi kakak? Ada lagi kakak yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke slide kita sedikit lagi kakak ya. Oke, ini tadi keempat penutup. Ya, kata-kata untuk hari ini, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung dara, burung cenderawasih, terus berkarya dan terima kasih. Oke, mungkin itu saja kakak untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Oke, baik kakak, saya tarik share screen saya. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Saya mohon kepada kakak-kakak supaya membuka kameranya masing-masing. Nah, untuk hari ini yang menutup doa kita Kak Kanada. Kepada Kak Kanada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fasil.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan sesi gabit kita pada malam hari ini untuk mengambil berkah, semoga apa yang sudah kita dapatkan memberikan manfaat untuk terutama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kakak yang sudah menutup pembelajaran kita dengan doa. Selanjutnya kita akan dokumentasi untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada kakak-kakak silakan open cam. Saya akan memfotonya. Kak Agnes, Kak Anwar, Kak Rizaldi, Kak Kemal, Kak Hasna belum open cam. Oke, saya tunggu kakak ya, 3 detik. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraga, Kak. Ya, 1, 2, 3. Kelas 2. 1, 2, 3. Gaya bebas, Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Demikian pertemuan kita hari ini, dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir secara tatap maya. Dan saya sebagai fasilitator meminta maaf kepada kakak-kakak mana tahu ada kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan kata-kata yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan kemudian untuk tugas-tugas akhir kita kakak, seperti yang tadi, ada refleksi akhir perkembangan PJOK, ada penilaian kinerja fasilitator, ada umpan balik penyelenggara. Itu harap kita kerjakan kakak-kakak supaya kita selesai. Dan kemudian yang menjadi tugas saya adalah yang pertama itu yang disampaikan Kak Kanada, saya nanti langsung akan menanyakannya di grup fasilitator tentang cairan uang pulsa ya. Nah, jadi mungkin itu saja kakak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita itu selalu bisa berkarya di sekolah kita masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menghentikan rekamannya kakak ya.